Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Zaskia Putri Chelsea dengan NIM 24022124. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang etika penulisan karya ilmiah. Ini saya akan menjelaskan pengertian penulisan karya ilmiah, etika dan adab dalam penulisan karya ilmiah, bagaimana sikap yang benar dalam penulisan karya ilmiah, dan bagaimana plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah. Ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang tanpa adanya bukti tertulis yang menggambarkan sejauh mana suatu bidang ilmu tersebut telah dipelajari melalui penelitian maupun didiskusikan dalam suatu pembahasan tinjauan kepustakaan. Kejujuran penulis menjadi hal yang sangat penting dalam menyajikan kebenaran ilmiah itu secara objektif dalam bentuk karya tulis ilmiah. Karya ilmiah berbentuk karangan itu dapat dituangkan penulis dalam bentuk makalah, kertas kerja, tesis, dan disertasi. Pengertian etika adalah konsep nilai yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas, sedangkan pengertian karya tulis adalah sebuah hasil karangan dalam bentuk tulisan. Sehingga pengertian etika penulisan karya ilmiah adalah sebuah hasil karangan dalam bentuk tulisan yang menggunakan kata atau kalimat yang baik dan pantas. Kode etik karya ilmiah merupakan kumpulan norma-norma yang harus diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Ilmiah atau bisa juga disebut ilmu merupakan sebuah proses pemikiran terhadap suatu objek tertentu melalui suatu pendekatan tertentu sehingga menghasilkan suatu kesimpulan berupa sebuah pengetahuan ilmiah. Ilmiah dalam struktur ilmu harus dipertanggungjawabkan secara terbuka, yaitu dengan cara bahwa suatu karya ilmiah haruslah didasarkan dari sebuah penelitian. Pada hakikatnya, etika atau adab karya tulis ilmiah adalah seperangkat norma atau ajaran yang diangkat dari nilai-nilai universal seperti nilai-nilai agama, filsafat, dan lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam membuat karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lainnya. Norma tersebut berkaitan dengan pengutipan dan perujukan, perizinan terhadap bahan yang digunakan, dan penyebutan sumber data atau informan. Menurut Ahmad Faisal Afni, kode etik dalam penulisan karya ilmiah mencakup 3 hal pokok. Yang pertama, ada cara pengutipan dan perujukan. Penulis harus jujur dalam penyebutan rujukan atau pikiran yang diambil dari sumber lain. Penulis harus menghindarkan diri dari tindakan plagiarisme, yaitu tindakan kecurangan atau yang berupa pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan diakui sebagai hasil tulisan dan hasil pemikirannya sendiri. Yang kedua, ada cara perizinan, yaitu penulis wajib meminta izin kepada pemilik bahan yang dikutip pendapatnya. Jika pemilik bahan tidak bisa dijangkau, maka penulis harus jujur menyebutkan sumbernya yang dijadikan rujukan dan menjelaskan apakah bahan tersebut diambil secara utuh, sebagian, dimodifikasi, atau dikembangkan. Yang ketiga, ada cara penyebutan data, yaitu nama sumber data atau informan tidak boleh dicantumkan apabila pencantuman nama tersebut dapat merugikan sumber data guna menjamin kepatuhan kepada etika dan adab dalam penulisan karya ilmiah tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sikap yang benar dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama adalah jujur. Kejujuran dalam penulisan suatu karya ilmiah sangatlah diperlukan, terutama saat mencantumkan sumber referensi, data hasil penelitian, dan pelaksanaan metode penelitian. Jika hal ini dilanggar, maka akan terjerat dalam pelanggaran plagiarisme dan terjerat dalam pelanggaran fabrikasi dan falsifikasi data. Yang kedua, objektivitas. Objektivitas juga penting dalam penulisan karya ilmiah. Penulisan suatu karya tulis yang baik dipandang dari sudut objektivitasnya. Penulisan objektivitas berdasarkan data yang sebenarnya mencerminkan suatu karya tulis yang baik dan sebaliknya. Yang ketiga, ada pengutipan. Bila mengambil pendapat atau penulisan dari sumber lain, maka ambil saja inti dari kutipan tersebut dan mengubahnya menjadi kutipan dalam inti yang sama, tetapi dengan gaya bahasa dan kata-kata yang berbeda. Yang ketiga, ada ketelitian. Dalam menulis suatu karya ilmiah, dihindari hal-hal kecil yang menurunkan kualitas suatu karya tulis, terutama pada saat mencantumkan sumber asal, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan mengakibatkan terjadinya pelanggaran dalam penulisan suatu karya ilmiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang plagiarisme. Pengertian plagiarisme merupakan tindakan penyalahgunaan, pencurian, atau perampasan dan meniru sebuah ide, pikiran, atau data serta menyatakan bahwa itu milik atau ciptaan sendiri. Plagiarisme dianggap sebagai salah satu tindakan pidana karena telah melakukan pencurian hak cipta orang lain. Adapun ciri-ciri plagiarisme, yang pertama, penggunaan data kutip pada kalimat yang sudah dikutip, melakukan parafrase namun masih sama dengan sumbernya, mengutip dan memparafrase tanpa mencantumkan sumber,
Yang terakhir hanya menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, ada pun cara mencegah plagiarisme, yaitu mencantumkan sumber dari kalimat yang dikutip dan melakukan parafrase atau mengambil intisari dari kalimat tersebut. Selanjutnya, membiasakan menggunakan citation atau rujukan. Yang terakhir, mencantumkan sumber yang dimaksud adalah menulis daftar pusaka pada setiap karya ilmiah sekaligus mensitasinya. Jadi, kesimpulan dari presentasi saya adalah penulisan karya ilmiah harus dilakukan dengan mematuhi prinsip etika yang ketat, yang mencakup kejujuran dalam menyebutkan sumber dan menghindari tindakan plagiarisme. Dan jika hal itu dilanggar, maka kita melanggar etika dan adab dalam penulisan karya ilmiah tadi. Dan bisa berakhir di meja hijau jika kita dituntut oleh pemilik bahan atau informan yang kita ambil bahannya.